Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfara Dila Hafiza dengan NIM 1830 105016 akan menyampaikan video pembelajaran tentang refleksi atau pencerminan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apa ya tujuan kita mempelajari pencerminan ini? Nah, jika adik-adik ingin tahu, mari kita lihat di slide berikut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menerapkan sifat dasar pencerminan untuk menentukan bayangan suatu objek geometris. Yang kedua, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap sumbu X. Yang ketiga, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang keempat, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap garis YY. Yang kelima, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap garis XX. Yang keenam, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap garis YY sama dengan XX. Yang ketujuh, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap garis YY sama dengan min XX. Yang kedelapan, siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap titik aksal 0,0. Nah, jadi sudah tahu dong apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, berikut video pembelajaran tentang refleksi atau pencerminan. Selamat menyaksikan. Refleksi atau pencerminan. kira apa ya pengertian dari refleksi atau pencerminan itu? Adik-adik sudah tahu belum? Nah, kalau belum, coba lihat video berikut. Pasti kamu sudah pernah bercermin seperti gambar di samping, bukan? Nah, kegiatan seperti itu merupakan salah satu contoh dari pencerminan. Nah, sekarang coba kamu angkat tangan kananmu ketika bercermin. Pada cermin, tangan sebelah manakah yang terlihat? Nah, dari video tersebut, kira-kira apa ya refleksi itu? Nah, kalau adik-adik belum tahu, mari kita lihat slide selanjutnya. Check it out! Yap, betul sekali. Pencerminan atau refleksi merupakan suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan apa itu refleksi atau pencerminan? Selanjutnya, yuk kita lihat sifat-sifat dari pencerminan. Check it out! Sifat-sifat refleksi. Untuk sifat yang pertama, yaitu jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara cerminan dengan cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan pencerminannya selalu tegak lurus dengan cermin. Sifat yang ketiga, setiap garis dan pencerminannya selalu sama panjang. Yang keempat, setiap bangun dan pencerminannya selalu kongruen. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu dong apa itu pengertian refleksi, sifat-sifat refleksi. Jadi jika refleksi dimasukkan ke dalam konsep matematika gimana ya? Nah, kalau adik-adik ingin tahu, kita lihat slide. Jenis-jenis refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y dengan garis X sama dengan 0. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu X garis Y sama dengan 0. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Dan terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang pertama, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Jika titik A, X, Y direfleksi terhadap titik asal O 0,0, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Kemudian yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu X dengan garis Y sama dengan 0. Nah, jika titik A,
X, Y direfleksikan terhadap sumbu X di mana garis Y sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y di mana garis X sama dengan 0. Nah, jika titik A, X, Y direfleksi terhadap sumbu Y atau ketika garis X sama dengan 0, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, Y. Kemudian yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen Y, X. Kemudian yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif X. Kemudian yang keenam yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Jika titik A, X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah A aksen X, 2H dikurang. Kemudian yang terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik A, X, Y direfleksi terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah A aksen 2H dikurang X, Y. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh pembahasan soal refleksi. Nah, di sini terdapat contoh soal. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut yang direfleksikan terhadap sumbu negatif X. Kemudian, gambarkan bayangannya pada bidang koordinat kartesius. Untuk titik yang pertama, yaitu titik A 3,2. Kemudian titik yang kedua, titik B negatif 2,4. Untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu pada titik A 3,2, diketahui bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Maka bayangan yang diperoleh yaitu X aksen sama dengan X sama dengan 3 dan Y aksen sama dengan negatif Y sama dengan negatif 2. Jadi, bayangan dari titik A 3,2 jika direfleksikan terhadap sumbu negatif X adalah A aksen 3, nah selanjutnya untuk titik B negatif 2,4 diketahui bahwa nilai X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian Y-nya sama dengan 4, maka diperoleh X aksen sama dengan X sama dengan negatif 2 dan Y aksen sama dengan negatif Y sama dengan 4. Jadi bayangan dari titik B negatif 2,4 jika direfleksikan terhadap sumbu negatif X yaitu B aksen negatif 2, negatif 4. Terima kasih, ini informasi lebih lanjutnya ya. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Semoga adik-adik dapat mengerti dari apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.